Kita kan sering banget ya dengar soal rata-rata. Rata-rata gaji, rata-rata suhu, nilai ujian, semuanya pakai rata-rata. Angka ini memang berguna sih, tapi apa itu cukup? Seringkali rata-rata itu justru menyembunyikan cerita yang lebih besar. Yuk kita bedah bareng ada apa sih sebenarnya di balik satu angka itu? Oke, ini nih peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat kenapa rata-rata itu kadang bisa bohong. Terus, kita kenalan sama beberapa alat statistik, mulai dari yang paling simpel, yaitu rentangan, sampai yang jagoan-jagoannya, varians, dan simpangan baku. Tenang, rumusnya kita bongkar pelan-pelan biar gampang. Kita juga bakal bahas apa itu Z-score, dan yang paling seru, kita lihat kenapa semua ini penting banget di dunia nyata. Sip, kita mulai dari bagian pertama. Masalah dengan rata-rata. Kenapa satu angka aja tuh seringkali nggak pernah cukup? Coba deh saya tanya, pernah nggak sih kalian lihat angka rata-rata terus mikir, kok aneh ya, kayaknya nggak gini deh kenyataannya. Nah kalau pernah, intuisi kalian itu kemungkinan besar bener loh. Coba lihat contoh ini deh, biar kebayang. Ada dua tim A dan tim B. Uniknya, rata-rata skor mereka sama persis, yaitu 20. Tapi coba lihat datanya. Tim A itu stabil banget, skornya 19, 20, 21, konsisten kan? Nah, lihat tim B, wah ini sih kayak roller coaster. Kadang dapat 0, tiba-tiba bisa dapat 40. Nggak bisa ditebak sama sekali. Sama-sama rata-ratanya 20, tapi ceritanya beda jauh kan? Nah, inilah bukti nyata kenapa kita butuh lebih dari sekedar rata-rata. Oke, terus gimana dong cara kita ngukur perbedaan cerita atau sebaran data ini? Kita mulai dari cara yang paling gampang dan paling intuitif dulu. Namanya adalah rentangan atau kalau istilah kerennya range. Definisinya simpel banget, cuma selisih antara nilai paling gede sama nilai paling kecil di data kita. Ngitungnya juga gampang banget, tinggal cari angka paling tinggi terus dikurangi angka paling rendah. Udah gitu doang, selesai. Tapi ada tapinya, si rentangan ini punya kelemahan besar, dia gampang banget tertipu. Coba bayangin di satu kelas, kebanyakan nilainya 10. Ada satu anak jenius dapat nilai 100. Rentangannya langsung jadi lebar banget kan? Padahal cuma gara-gara satu orang itu. Angka ekstrim atau outlier ini bisa bikin gambaran kita jadi salah total. Makanya kita perlu alat yang lebih canggih. Nah, ini dia nih jagoan kita yang sebenarnya. Varians dan simpangan baku. Kalau mau ngomongin sebaran data secara serius, dua hal ini adalah kuncinya. Bedanya apa sama rentangan tadi? Gede banget. Kalau rentangan cuma peduli sama yang paling tinggi dan paling rendah, varians dan simpangan baku ini peduli sama semua data. Setiap titik data diukur jaraknya ke titik pusat, yaitu si rata-rata. Kita mulai dari varians dulu. Anggap aja varians ini adalah skor yang nunjukin seberapa berantakan sih data kita. Makin besar angkanya, ya makin menyebar atau makin acak datanya dari nilai rata-ratanya. Terus ada simpangan baku. Ini gampang banget, tinggal akar kuadrat dari si varians tadi. Noh, kenapa kok diakarin segala? Biar satuannya balik lagi ke semula. Jadi, kalau kita ngomongin data tinggi badan dalam sentimeter, simpangan bakunya juga dalam sentimeter. Jadi lebih gampang kita pahami dan bandingkan. Oke, saya tahu, dengar kata rumus mungkin ada yang langsung pusing. Tenang, jangan lihat simbol-simbolnya dulu. Kita pahami logikanya dulu ya. Kita bedah satu persatu. Logikanya tuh gini aja. 1. Cari dulu titik tengahnya, si rata-rata. 2. Hitung jarak tiap data ke titik tengah tadi. 3. Hasil jaraknya kita kuadratin. Ini trik biar nggak ada angka minus yang bikin pusing. 4. Nah, rata-ratain deh semua jarak kuadrat tadi. Tada! Itulah yang namanya varians. Terakhir, langkah kelima. Tinggal diakarin aja biar satuannya pas. Jadilah simpangan baku. Gampang kan? Nah, sekarang baru kita lihat rumusnya. Kelihatannya serem. Tapi isinya ya persis sama kayak 5 langkah yang barusan kita omongin. Simbol-simbol ini cuma cara singkat buat nulisin langkah-langkah itu. Oh ya, ada 2 versi ya. Satu buat kalau kita punya semua data populasi, satu lagi buat kalau kita cuma ambil sampel. Tapi intinya logikanya sama persis. Oke, kita udah ngerti cara dapat simpangan baku. Terus buat apa? Nah, ini dia salah satu kegunaannya yang paling keren. Kita bisa hitung yang namanya Z-score. Z-score atau nama Indonesianya angka baku itu kayak penggaris standar. Dia nggak ngukur pakai sentimeter atau kilogram, tapi ngukurnya pakai berapa langkah simpangan baku. Jadi dia ngasih tahu kita sebuah nilai itu letaknya seberapa jauh sih dari rata-rata diukur pakai langkah tadi. Gampangnya gini,
Z-score itu ngasih tahu kita sebuah data itu normal atau luar biasa. Kalau Z-score-nya positif, berarti dia di atas rata-rata. Kalau negatif, ya di bawah rata-rata. Makin gede angkanya, entah positif atau negatif, artinya data itu makin aneh atau makin beda dari yang lain. Baik, kita udah ngobrolin banyak konsep teknis. Sekarang pertanyaan puncaknya. Emang penting ya? Apa gunanya ini semua di kehidupan kita sehari-hari? Penting banget, dan ini ada di mana-mana. Di bidang investasi, simpangan baku yang tinggi itu artinya risikonya juga tinggi. Kalau di pabrik, ini dipakai buat mastiin semua produk yang keluar kualitasnya sama, nggak ada yang aneh-aneh. Buat ilmuwan, ini cara mereka ngecek datanya bisa dipercaya atau enggak. Bahkan di olahraga, ini bisa dipakai buat lihat mana atlet yang performanya stabil dan mana yang cuma jago sesekali. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu bekal buat kalian. Lain kali, kalau kalian lihat ada yang ngasih data cuma rata-ratanya doang, di berita, di kantor, dimanapun, semoga pertanyaan pertama yang muncul di kepala kalian sekarang adalah, oke, rata-ratanya segitu, tapi sebarannya gimana?